We're sent down to the world to teach us how to live. A mercy for us all, our blessing, our gift. Like the morning sun you rose with a message. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami mendapatkan sebuah tugas, yaitu membuat video presentasi kegiatan. Adapun kegiatan yang akan kami lakukan yaitu strategi pengendalian dan pencegahan infeksi COVID-19 di ruangan pemulasaran jenazah. Seperti apa kegiatan yang akan kami lakukan? Simak penjelasan berikut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari proyek proposal kami. Sejauh ini belum ada bukti penularan COVID-19 bisa menularkan melalui penanganan orang yang telah meninggal. Namun, karena COVID-19 sendiri bisa bertahan berhari-hari di permukaan benda, ada kemungkinan juga virus juga bisa bertahan di tubuh orang yang telah meninggal. Sehingga meskipun saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menjelaskan hal tersebut, namun sangat pentinglah untuk kita memastikan langkah-langkah pencegahan penularan virus COVID-19 melalui jenazah yang dicurigai atau terkonfirmasi COVID-19 sendiri. Rumusan masalah. Adapun di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 di ruang pemulasaran jenazah. Baik, untuk tujuannya sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama itu perawat maupun tenaga medis mengetahui prosedur pemulasaran jenazah yang baik dan benar. Untuk yang poin yang kedua itu perawat maupun tenaga medis mengetahui pentingnya penggunaan APD lengkap yang sesuai dengan standar WHO. Baik, untuk poin yang ketiga itu sendiri perawat maupun tenaga medis mengetahui prosedur pemakaman jenazah dan keluarga pasien mampu menerima tindakan yang diberikan. Sekian. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu nama kegiatan. Tema yang kami angkat dalam kegiatan ini yaitu Be Ready to Fight COVID-19 yang akan dilakukan di ruangan pemulasaran jenazah. Adapun sasarannya di sini yaitu perawat, tenaga medis, dan keluarga jenazah dalam upaya pencegahan terjadinya kontaminasi COVID-19 ini. Rencana tindakan yang pertama, edukasi pencegahan dan pengendalian untuk manajemen pemulasaran jenazah yang aman dalam COVID-19 yang meliputi 1. Pemindahan jenazah, yang kedua perawatan kamar mayat, yang ketiga otopsi, yang keempat pengendalian lingkungan, yang kelima hak dan prosedur penguburan. Adapun tujuannya yaitu memberikan pemahaman terkait pemulasaran jenazah yang baik dan benar sesuai dengan standar yang ada. Adapun outputnya yaitu salah satu upaya pencegahan terjadinya kontaminasi pasien COVID-19 dan perawat dan kepada perawat maupun tenaga medis dalam melakukan pemulasaran jenazah, yaitu dengan mengetahui manajemen pemulasaran jenazah yang sesuai dengan standar WHO. Pencapaian ini berhasil apabila pengetahuan perawat dan tenaga medis meningkat. Yang kedua, keterampilan perawat dan tenaga medis meningkat dalam melakukan prosedur. Adapun instrumen yang digunakan adalah kuesioner penilaian pengetahuan yang dalam bentuk Google Form. Kegiatan selanjutnya adalah edukasi penggunaan APD, sarung tangan, gaun tahan air lengan panjang, reseptor pelindung mata, dan filter wajah atau FFP. Dengan alur kegiatan, mencari literatur, menyiapkan materi dan referensi, konsultasi dengan dosen pembimbing, penggunaan APD yang benar, menyusun rencana pelaksanaan edukasi penggunaan APD yang benar, melakukan sosialisasi atau edukasi penggunaan APD yang benar, dan evaluasi kegiatan. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan perawat atau petugas medis dalam penggunaan APD lengkap yang benar di ruang pemulasaran jenazah terhadap jenazah yang terinfeksi COVID-19. Outputnya, salah satu upaya mencegah terjadinya kontaminasi atau penularan virus COVID-19 pada petugas medis di ruang pemulasaran jenazah yang terinfeksi adalah dengan menggunakan APD lengkap yang benar sesuai standar WHO. Capaian dikatakan berhasil apabila pengetahuan perawat atau tenaga medis meningkat. Kedua, sikap perawat maupun tenaga medis meningkat ditandai dengan penggunaan APD lengkap yang benar sesuai standar WHO. Instrumen evaluasi yang digunakan adalah
kuesioner penilaian pengetahuan tentang penggunaan APD yang lengkap yang dimuat dalam format Google Form. Kegiatan ketiga yaitu edukasi pemahaman terkait kebijakan pemakaman jenazah yang diduga atau terkonfirmasi COVID-19. Meliputi yang pertama, manajemen yang tepat setelah kematian, yang kedua, tindakan mitigasi, yang ketiga, perawatan jenazah, yang keempat, kebijakan kremasi, dan yang kelima, praktek pemakaman dan berkabung. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah pemahaman kepada petugas medis maupun petugas kamar mayat dan juga keluarga tentang bagaimana prosesi pemulasaran jenazah yang diduga terkonfirmasi COVID-19 ini. Output dari kegiatan ini yaitu pemberian edukasi kepada petugas medis, petugas kamar mayat, dan juga kepada keluarga terkait kebijakan prosedur pemakaman jenazah COVID-19. Capaian dikatakan berhasil apabila yang pertama, pengetahuan petugas medis maupun petugas kamar mayat meningkat. Yang kedua, sikap keluarga jenazah yang mampu menerima tindakan prosedur sesuai dengan prosedur yang telah ada. Adapun instrumen yang kami gunakan yaitu berupa kuesioner pengetahuan tentang prosedur pemakaman jenazah COVID-19 yang dimuat dalam bentuk Google Form. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur-struktur kegiatan pada kelompok 5. Yang pertama, kegiatan 1, di mana ketuanya yaitu Muslimin A, sekretarisnya Vivi Lestari, dan bendaharanya yaitu Dawati. Dalam kegiatan ini terdapat 3 divisi. Yang pertama, divisi acara. Koordinatornya Andi Ardiansyah dan kedua anggotanya yaitu Sarah Ramadhani dan Hikmawati. Divisi yang kedua yaitu perlengkapan. Divisi perlengkapan di mana koordinatornya Muhammad Arjun Wiraya dan anggotanya Umrah dan Norma. Divisi yang ketiga yaitu divisi dokumentasi. Divisi dokumentasi koordinatornya yaitu Nilam Sari dan anggotanya Sri Mulyana dan Teza Ainun Raisi. Kegiatan kedua yaitu ketuanya yaitu Syara Ramadhani, sekretarisnya Hikmawati dan bendaharanya Nilam Sari. Di sini juga terdapat 3 divisi. Yang pertama, divisi acara, koordinatornya itu Sri Mulyana, anggotanya Teza Ainun Raisi dan Muhammad Arjun. Divisi yang kedua itu divisi perlengkapan, di mana divisi perlengkapan ini koordinatornya Vivi Lestari, anggotanya Andi Ardiansyah dan Risdawati. Divisi yang ketiga yaitu divisi dokumentasi, di mana koordinatornya yaitu Norma, anggotanya Umrah dan Muslimin. Adapun kegiatan 3, ketuanya itu Teza Ainun Raisi, kemudian sekretaris saya sendiri Muhammad Arjun Wiraya, bendaharanya itu Norma. Kemudian divisi acara itu adalah Umrah, anggotanya Muslimin A dan Vivi Lestari. Divisi dokumentasi itu koordinatornya Risdawati, anggotanya Andi Ardiansyah dan Syahra Ramadhani. Kemudian divisi perlengkapan itu koordinatornya adalah Hikmawati, anggotanya Nilam Sari dan Sri Mulyana. Sekian. Baiklah, kegiatan kami kali ini akan dilakukan selama 3 hari, yaitu dari hari Jumat sampai hari Ahad, bertepatan pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2020 dan dimulai setiap pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Kesimpulannya, jika penanganan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, maka jenazah pasien yang terpapar COVID-19 tidak menular. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menerbitkan cara pemulasaran jenazah pasien COVID-19, mulai dari proses memandikan, mengapani hingga menguburkan. Para petugas yang bertugas melayani jenazah pasien COVID-19 harus menggunakan APD yang lengkap agar terhindar dari kontaminasi jenazah COVID-19, serta prosesi pemakaman juga diatur agar tetap menjaga jarak dengan jenazah COVID-19. Itulah tadi penjelasan dari kegiatan yang akan kami lakukan. Kami berharap dengan dibuatnya kegiatan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat, terutama tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan menangani COVID-19.
Terima kasih telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lord, make me